Selamat pagi rekan-rekan ternak semua. Jumpa lagi bersama Bolang Jawa Ternak. Di sini kita akan membahas ukuran-ukuran kandang untuk ayam kampung petelur, yang dimana di Facebook, di grup banyak kawan yang bertanya, berapa ukurannya Mas? Berapa ketinggiannya Om? Jadi di sini kita akan review semua dari lantai sampai ke atapnya. Jadi yang pertama di sini untuk ukuran yang ke belakang, sana sekitar 1,5 meter untuk yang ke belakang atau panjangnya ya. Untuk lebarnya itu dari kandang yang ini ke kandang yang sana sekitar 1,3 meter. Terus untuk isi ayamnya di sini yang saya tempatkan ayamnya ada indukan jantannya 1 dan betinanya 5. Sebetulnya untuk 7 atau 6 pun masih bisa ya. Tapi yang saya gunakan di sini 1:5. Untuk ukuran kawatnya di sini saya gunakan streaming yang 0,5 inci. Boleh juga sih sebetulnya untuk teman-teman ternak semua, kalau menggunakan kawat yang agak lebih besar lagi atau sekitar 1 inci itu bisa. Karena ayam yang di dalam indukan ini, kandang indukan ini, semuanya ayam yang cukup besar. Kita mulai dari tanah ya, dari lantai bawah. Jarak antara lantai ke tanah atau dari tanah ke lantai itu, kalau di sini saya menggunakan jarak sekitar 90 cm untuk menghindari amoniaknya, amoniak kotoran ayam. Untuk lantai di sini saya menggunakan reng kayu. Bisa kita beli ring kayu yang 23. Yang 23 bisa dibelah menjadi 8 bagian. Ini yang saya gunakan ini 8 bagian, jadi 8 dia. Atau bisa juga jadi 6. Jadi untuk mengetahui jarak antara ring satu ini dengan ring 1 yang ini, kita ambil aja telur ayam yang paling kecil, agak-agak aja lah supaya nggak jatuh dia, yang paling kecil ya. Itulah antara jarak yang saya buat. Terus untuk jarak antara tempat makan dan lantai, antara tempat makan ini dan lantai, ambil telur yang paling besar supaya dari dalam kandang menuju ke titik terakhir sini itu bisa bebas bisa bebas telurnya bergerak. Jadi kita gunakan telur yang paling besar. Untuk tempat pakan di sini, untuk tempat pakan ini ya, saya menggunakan ring Broti ukuran 23 dibelah 3, tapi posisi belah memanjang. Jadi dibelah 3, satu sisi yang sebelah sini, satu lagi sebelah sini, dan satu lagi untuk alasnya. Jadi untuk satu broti bisa menjadi satu tempat makan. Jadi kalau umpamanya nanti brotinya atau papan tempat makannya ini kurang, tinggal tambahkan aja broti yang akan kita belah lagi. Untuk tempat minum, saya di sini menggunakan paralon 2,5 inci. Dibelah, jangan dibelah 2 ya. Kalau dibelah 2 biasanya pipa itu akan mengembang dia seperti ini contohnya nih. Ini sebetulnya terlalu banyak dibelah.
Dan untuk rekan-rekan, bila mau menggunakan pipa seperti ini untuk tempat minumnya, usahakan di sini jangan dibelah, dibuat seperti ini dia. Jadi ada penahan supaya pipa yang di sini tidak kembang. Kalau saya salah nih, mungkin berikutnya akan saya ganti. Jadi usahakan dia di tengah ini posisinya pipanya tidak dibelah, supaya ada penahan ya. Nah, begitu seterusnya ke kandang berikutnya. Untuk pintu kandang ini, untuk pintunya ini, saya menggunakan triplek sekitar triplek 3 atau 4 mili inilah. Nah, dengan lebar sekitar 40 cm dan panjangnya ini berkisar 110 atau 100 begitulah. Nah, untuk bahan yang di dalam saya menggunakan bambu dibelah untuk menghemat biaya lah, karena di posisi sekarang ini harga kayu cukup mahal. Untuk teman-teman yang menggunakan bambu, untuk teman yang bambu yang dibelah, upayakan bambunya direndam dulu supaya tidak dimakan rayap, paling tidak seminggu lah. Kalau begitu dibelah, kawan-kawan belah langsung pasang, itu biasanya dimakan bubuk. Itu bisa mempercepat usia ketahanan bambu kita. Jadi untuk di bawah sini, untuk alas di bawah, paling di bawah kali ya, saya menggunakan media pasir supaya bisa diadakan pembolak-balikan per 3 atau 4 hari. Jadi tetap untuk kotoran yang di bawah ini, amoniaknya tetap tidak naik, karena di saat dia mau mulai menumpuk kita balik lagi, di saat menumpuk kita balik lagi, jadi tetap dia steril di bawah ya. Nah, nanti mungkin untuk pengelolaan kandang ini ada nanti cara kita menggunakan juga semprotan, ada bahannya, nanti mungkin di video berikutnya akan kita bahas kembali gitu. Untuk pakan juga, untuk pakan ayam, apalagi seperti pakan ayam petelur ya, itu memang cukup harus hati-hati lah, karena dikasih pakan yang salah, menggunakan pakan yang salah, kemungkinan besar ayamnya tidak bertelur, atau bertelur tapi kebanyakan infertil. Begitu juga dengan penanganan jagoknya juga harus dikasih jamu-jamuan protein supaya rasa ingin tetap untuk mengawin itu tinggi. Nah, di sini satu lagi ya, untuk sekat antara kandang satu dengan kandang yang satunya kita menggunakan triplek. Nah, ini triplek supaya kandang yang satu ini tidak langsung melihat ke kandang yang sebelahnya. Biasanya jagok yang agresif itu sering tarung dia, jadi menyebabkan stres tinggi akan timbul di dalam kandang ayam kita. Itu berpengaruh juga ke betinanya. Jadi untuk ukuran seng, saya sebetulnya semalam mau cari asbes, tapi di sini sulit memang mencari. Jadi saya menggunakan di sini seng warna. Ya cukup murah sih, sekitar 50.000 lah per lembarnya. Jadi untuk ukuran yang tadi, untuk ukuran 1,5 meter kali 1,30 meter, kita harus menggunakan seng yang 7 kaki supaya sewaktu hujan dia tidak mengenai telur yang di bawah. Untuk ukuran penampungan telur ini, untuk penampungan telur dari ujung penampungan sampai dengan tiang, kita buat jaraknya sekitar 28 cm. Untuk kawan-kawan yang
membuat seperti ini 25 cm pun mungkin bisa, 25 30 bisa. Tapi kalau 30, kemungkinan kalau 30 cm dia nanti sengnya akan terlalu dekat ke sini. Waktu hujan jatuhan air itu akan dekat ke telurnya, jadi menyebabkan telurnya mau kena hujan juga. Jadi untuk telur usahakan jangan terkena air sebelum masuk ke inkubator. Jadi di sini yang saya buat untuk hentakan telur sewaktu dia keluar dari kandang, dia harus kita batasi dengan karet ban lah, ban yang bagus, ban kereta ya, biar nggak begitu tebal dia. Nah, nih. Jadi untuk membuat karet seperti ini, kawan-kawan bisa ambil satu karet, dia digulung aja, diputar, siap diputar, baru dipaku kembali. Begitu sampai ke sana. Jadi kontak dia antara telur ke papan itu nggak langsung dia kontak. Nah nih, oke, cukup dia. Kalau seperti itu nggak akan pecah. Jadi saya rasa cukup itu aja untuk teman-teman. Banyak yang mau saya ulas di sini. Jadi kebetulan juga kita ini masih tahap pemula ya. Arti kata masih mencoba menjadi peternak yang mandiri itu bagaimana gitu. Jadi peternak yang mandiri, peternak yang tidak bergantung kepada DOC orang lain gitu. Dia bisa menciptakan produksi sendiri telurnya, bisa menciptakan penetasan sendiri, dan begitu juga pembesaran sendiri. Nanti banyak kita ulas berikutnya. Tetap ikuti channel Bolang Jawa Ternak. Dan di sini untuk kandang petelur dan untuk telurnya cukup maksimal yang kita dapatkan. Jadi udah ada sekitar 20 lah telur yang sudah kita taskan di inkubator, dan sudah ada yang usia 2 bulan. Nanti kita update semua, mulai dari kandang petelur, masuk ke inkubator, masuk ke kandang DOC, dan juga masuk ke kandang brooding usia 20 hari, dan setelah itu masuk ke kandang pembesaran. Ini masih awal karena masih belum ada ayamnya, tapi mungkin sekitar seminggu lagi udah akan terisi sekitar 2 kandang karena DOC kita udah ada di dalam. Jadi cukup itu kawan-kawan dari semua peternak. Saya ucapkan salam, sampai berjumpa. Inilah dari awal mulanya kita berusaha. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.